seorang yang disebut seorang mukmin itu apabila ada keperluan mesti meminta izin kepada baginda Rasulullah SAW. Itu di surah Nur 62. Jadi ini adalah majelis Rasulullah SAW, maka mesti kita menjaga adab, terutama meminta izin kepada baginda Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Allahu ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat karunia cahaya iman ini sehingga kita mampu berkumpul di malam ini. Selanjutnya kita menyampaikan Al-Fatihah kepada mursyid tercinta kita, bahwa sesungguhnya pahamilah mursyid itu adalah walian mursyidah, para pewaris Nabi. Ulama adalah para pewaris Nabi. Jadi mesti menjaga adab dan cinta kita kepada Rasulullah dengan menjaga adab cinta kita kepada para pewarisnya. Jangan sampai kita tidak beradab kepada mursyid kita, karena sesungguhnya itu adalah wakil daripada yang disebut Rasulullah SAW. Karena namanya warisan itu pasti ada pewarisnya dan ada ajaran yang diwariskannya, yakni ajaran secara syariat dan juga secara hakikat, ilmu syahir dan ilmu batin. Di wilayah kita adalah ilmu batin, maka mesti kerohanian itu mesti terhubung kepada baginda Rasulullah SAW. Tidak akan sampai kepada baginda Rasulullah jika kita tidak menjaga adab dan cinta kita kepada mursyid. Hal-hal yang sangat melanggar daripada suatu adab dan cinta atau dalam suatu majelis adalah bersangka buruk kepada mursyid, bersangka-sangka yang tidak baik kepada mursyid. Karena sesungguhnya persangkaan buruk itu sesungguhnya bisa memutuskan kerohanian kita dengan baginda Rasulullah SAW. Jadi ketika kita memandang daripada mursyid, maka hakikatnya adalah memandang bahwa beliau adalah para pewaris Nabi. Ini yang penting dijaga, adab dan cinta kepada para ulama. Jika tidak ada adab dan cinta kepada ulama, maka sesungguhnya engkau tidak akan sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Karena para ulama, para mursyid itu adalah warisan daripada Rasulullah SAW, yang mewariskan berupa ilmu syariat maupun ilmu hikmah, dan mewariskan daripada adab dan cinta. Karena itu hadis baginda Rasulullah SAW di kitab Lubabul Hadis adalah hadis-hadis yang sahih, yang tidak diragukan lagi, bahwa barang siapa memandang wajah orang alim atau guru dengan satu pandangan, lalu ia merasa senang dengannya,
maka Allah Ta'ala menciptakan malaikat dari pandangan itu dan memohon ampun kepadanya sampai hari kiamat. Bahwa sesungguhnya memandang dengan penuh cinta, dengan penuh kerinduan kepada mursyid, maka sesungguhnya itu mendapat ridho daripada Allah. Bahkan dengannya Allah menciptakan malaikat dari pandangan itu dan memohon ampun kepadanya sampai hari kiamat. Bayangkan hanya memandang, bahwa dengan pandangan cinta dan adab kita kepada mursyid kita, itu adalah sesungguhnya suatu yang mendatangkan rahmat. Dengan pandangan cinta saja, kita dimohonkan ampunan, dan kita diampuni karena dengan menggunakan pandangan cinta. Siapa yang memandang para kekasih-kekasih Allah dengan penuh cinta, maka sesungguhnya mereka akan mendapat cinta daripada Allah itu sendiri. Karena sesungguhnya untuk sampai kepada Tuhan bukan dengan jalan ilmu. Banyak orang-orang yang berilmu tapi tidak memiliki adab, sehingga ilmu tidaklah berguna baginya, karena sesungguhnya ilmunya tiada bermanfaat atas mereka. Karena sesungguhnya adab dan cinta itu adalah kedudukannya lebih tinggi daripada ilmu. Tiada ilmu bagi orang-orang yang tiada beradab. Karena pondasi di dalam suatu majelis atau dalam suatu tarekah atau suatu jalan mesti dengan adab dan cinta. Engkau menghadap Tuhan mesti dengan adab dan cinta kepada Allah dan Rasulnya, dengan menjaga adab kepada para mursyid, waliat, mursyidat, para pewaris Nabi. Jika engkau beradab kepada mursyid, maka hakikatnya mesti engkau juga beradab kepada keluarganya, kepada para kerabatnya. Karena sesungguhnya jika engkau hanya beradab kepada suatu mursyid, tidak beradab kepada keluarganya, maka sesungguhnya engkau juga terputus daripada mursyid itu sendiri. Adab dan cinta tidak hanya kepada mursyid, tetapi juga pada keluarga dan para kerabat-kerabatnya. Inilah yang penting disampaikan kepada umat-umat, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman di dalam hadis qudsi, hambaku yang mukmin adalah lebih kucintai daripada setengah para malaikatku. Bahwa kedudukan daripada hamba-hamba yang mukmin itu adalah memiliki kedudukan yang dicintai oleh Allah. Bahkan dikatakan kucintai daripada setengah daripada malaikatku. Kedudukan mukmin di dalam surah An-Nur, yakni seorang mukmin apabila dia ada keperluan, maka mesti meminta izin kepada Rasulullah. Bahwa sebenar-benar mukmin itu adalah memiliki hubungan kerohanian dengan Rasulullah dan kotak rohani, maka dikatakanlah dia adalah seorang mukmin, punya hubungan kerohanian, bahkan meminta izin kepada Rasulullah. Tentu di surah An-Nur 62, meminta izin itu mesti menghubungi atau terhubung kerohaniannya kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi ini yang penting dijaga, bahwa setinggi-tinggi ilmumu tidak akan pernah akan sampai kepada Tuhan jika engkau tidak menjaga tali adab, tali cinta kepada para mursyidmu. Adab dan cinta yang mesti ditanamkan. Karena sesungguhnya kami mendapat amanah dari mursyid tercinta, bahwa jangan bawa umat-umat ke pembicaraan karamah, tetapi bawalah kepada cinta, bawalah kepada adab. Karena sesungguhnya karamah yang tertinggi adalah cinta itu sendiri. Wali-wali yang tertinggi makamnya itu adalah wali cinta. Karena sesungguhnya mereka memiliki karunia cinta dari Tuhan, maka apapun yang mereka minta, bahkan mencabut wali-wali yang memiliki karamah yang tinggi, karamah itu pun bisa dicabut, karena kedudukan wali cinta sangat tinggi di hadapan Allah dan Rasulnya. Ini yang dijaga, bahwa pengajaran-pengajaran mursyid kita yang tercinta menanamkan adab dan cinta kepada kita. Jangan sampai kita tidak beradab, bahkan bersangka-sangka buruk kepada mursyid tercinta kita, bahwa sesungguhnya pahamilah bahwa seorang mukmin itu adalah memiliki cahaya, pancaran cahaya budduhun. Pancaran cahaya ada budduhun itu adalah pancaran benteng ketika setiap dari orang itu memasuki daripada suatu neraka.